Kalau kami menilai, kalau andai kata Habib Utsman menyimpang, maka kitabnya nggak dibaca sama orang-orang sampai detik ini, dan mustahil ulama-ulama besar yang tadi kita sebutkan berguru terhadap Habib Utsman bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, pada kesempatan ini kami akan sedikit yaitu menerangkan bahwasanya banyak beredar di medsos-medsos ya tentang bagaimana mereka menseliditkan tentang Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Di medsos kita lihat banyak Habib Utsman digunjingkan, bahkan di berbagai macam medsos-medsos kita lihat entah maksudnya apa, dibilang Habib Utsman sosok orang yang antek Belanda, kerjasama sama Belanda, bahkan nggak tanggung-tanggung dengan mereka yang tidak ada adab terhadap para ulama. Habib Utsman mengatakan Habib Utsman dibilang sebagai menir, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kami berusaha, di sini ada tulisan kami, yaitu menjawab tuduhan tentang Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi sebagai antek Belanda. Kita akan jawab tuduhan-tuduhan seputar itu. Perlu diketahui bahwasanya Habib Utsman seorang ulama yang luar biasa, seorang mufti. Banyak karangan kitabnya, ratusan kitab. Bahkan sampai sekarang kitab-kitab beliau pun banyak dikaji. Sifat 20, Risalah 2 Ilmu, Al-Qawanin Asy-Syar'iyyah, Manhajul Istiqomah, begitu juga kitab I'anat Mustarsyidin, Thariqus Salamah min Khusnul wan Nadamah, banyak. Sampai sekarang kitab-kitab Habib Utsman dikaji, padahal sudah ratusan tahun. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ulama yang istiqomah. Allah kasih keberkahan terhadap diri beliau. Dengan cara apa? Kitab-kitabnya masih dibaca. Kalau beliau mungkin tidak ada niat yang baik atau sembarangan ulama, mungkin kitab-kitabnya nggak dibaca. Ini menunjukkan salah satu ilmu yang manfaat, kitab-kitab ulama tersebut masih dibaca. Apalagi kita lihat banyak ulama-ulama besar yang menjadi murid Habib Utsman bin Yahya. Sebut saja seperti Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Siapa yang nggak kenal dengan Habib Ali Kuitang? Seorang ulama besar, seorang pejuang, berguru terhadap Habib Utsman. Begitu juga kita kenal ada Guru Marzuki di Kampung Muara, ada Guru Mujtaba di Jatinegara, Guru Abdul Majid di Pekojan. Bahkan yang kita kenal ulama karismatik di Jawa Barat, di Purwakarta, Mama Bakri atau Mama Sempur. Mama Sempur ini ulama luar biasa, gurunya para guru di Jawa Barat. Siapa Mama Sempur? Tidak lain dan tidak bukan pernah belajar berguru terhadap Habib Utsman bin Yahya. Ini ulama-ulama besar semua yang menjadi murid Habib Utsman. Andai kata mereka melihat ada di dalam diri Habib Utsman ini sosok yang tidak benar, menjadi antek Belanda, bukan seorang pejuang atau ulama yang nggak istiqomah, mungkin mereka mana mungkin belajar terhadap Habib Utsman bin Yahya. Nah, itu catatan penting yang perlu kita ketahui, ibadallah. Maka dari itu Al-Faqir Idrus bin Ali Al-Habsyi SFILI, di sini kita coba sedikit menjawab, yaitu seputar tuduhan-tuduhan tentang Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi sebagai antek Belanda. Di antaranya yang pertama ada timbul pertanyaan bahwasanya Habib Utsman bin Yahya ini sebagai antek Belanda karena dianggap sebagai teman karib, teman dekat senuk hurgonya
untuk menggemboskan, memadamkan perjuangan masyarakat untuk melawan penjajah Belanda. Kita tahu memang betul Habib Utsman dekat sama Senuk Hurganya, yang dimana kedekatan beliau memang kita tidak pungkiri terhadap Senuk Hurganya. Nah, di sini kami jawab satu, bahwasanya kedekatan Habib Utsman bin Yahya dengan Senuk tidak lain bahwa Senuklah yang pertama kali yang menghubungi Habib Utsman bin Yahya. Ketika Senuk datang ke Hindia Belanda pada tahun 1889, ketika itu Senuk meminta bantuan kepada Habib Utsman bin Yahya dalam penelitiannya untuk membantunya dalam penelitiannya tentang Islam di Nusantara. Jadi Senuk ingin meneliti Islam di Nusantara dan memberikan informasi kepada Senuk tentang keadaan masyarakat Islam. Nah, Habib Utsman bin Yahya membantu Senuk melakukan penelitian dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama. Habib Utsman sebagai seorang ulama, ada orang yang ingin meneliti Islam, maka Habib Utsman paparkan. Seperti Habib Utsman memberi kabar kepada Senuk tentang masyarakat Islam yang masih awam terhadap akidah dan syariat, dan kondisi peradilan agama pada saat itu sangat memprihatinkan. Seperti para hakim-hakim agama tidak begitu menguasai ilmu syariat, bahkan perilaku tidak baik dari sekian para hakim untuk menguasai sekian persen harta warisan milik seseorang yang diputuskannya. Habib Utsman ceritakan karena Habib Utsman itu mengalami sendiri kejadian tersebut, ibadallah. Begitu juga informasi lain yang diberikan Habib Utsman bin Yahya kepada Senuk ketika terjadi perselisihan dua masjid di Palembang, yang dimana dengan melihat data ini Habib Utsman bin Yahya memberikan informasi kepada Senuk tentang keadaan umat Islam saat itu dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama. Bagi Habib Utsman bin Yahya memberikan pengajaran yang baik dan melindungi keyakinan umat Islam dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam agama merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Nah, sikap tegas Habib Utsman ini sendiri terus ia lakukan meskipun Senuk telah meninggalkan Hindia Belanda pada tahun 1906. Artinya Habib Utsman memberikan terhadap Senuk itu informasi tentang masyarakat masih pada awam, ditambah lagi banyak hakim-hakim qadhi yang menjabat sebagai hakim tapi tidak paham agama. Ya begitulah masyarakat muslim pada saat itu. Habib Utsman beberkan. Jadi kedekatan Habib Utsman bin Yahya dengan pemerintahan Belanda dan begitu juga kedekatannya dengan Senuk bukan sebagai mata-mata Belanda atau orang yang menjual Islam untuk tujuan sendiri, tidak. Sebagaimana ada sebagian orang yang ingin menuduh Habib Utsman bin Yahya seperti itu. Bahkan yang menarik, Stenbring menolak tuduhan yang ditujukan ke Habib Utsman bin Yahya. Menurut Stenbring, informasi yang diberikan Habib Utsman kepada Senuk lebih bersifat keagamaan. Stenbring memandang bahwa orang seperti Habib Utsman bin Yahya sosok ulama yang melihat bahwa umat Islam di Indonesia banyak melakukan praktek-praktek penyimpangan dari ajaran Islam itu sendiri. Ini bisa dilihat bahwa hampir seluruh karya Habib Utsman bin Yahya selalu mengkritik umat Islam saat itu yang tidak sesuai dengan syariat. Dan perlu dicatat bahwa Habib Utsman bin Yahya perlu dicatat ketika itu berbaik sangka terhadap Senuk, karena Habib Utsman melihat di dalam diri Senuk ini ada keislaman Senuk. Berhusnuzon, berbaik sangka Habib Utsman bin Yahya kepada Senuk Hurganya. Ya, sebagaimana kita tahu dalam sejarah Senuk itu belajar Islam di Mekah selama 5 tahun. Artinya Habib Utsman berbaik sangka. Ini ada seorang bule yang 5 tahun di Mekah belajar, ya, maka Habib Utsman berbaik sangka dia seorang peneliti, ilmuwan, ya, dan Habib Utsman berbaik sangka dia masuk Islam, maka Habib Utsman menjabarkan Islam yang Habib Utsman rasakan itu kepada Senuk tentang keadaan umat Islam. Bagaimana praktek-praktek banyak penyimpangan akidah, bagaimana yaitu hakim-hakim di peradilan agama ketika itu masih sangat memprihatinkan. Nah, jadi Habib Utsman sebagai ulama yang memberikan informasi terhadap seorang yang ingin meneliti Islam di Nusantara ketika itu, ibadallah. Dan ini perlu kita luruskan. Ya, makanya kalau kita lihat kitab-kitab Habib Utsman, kebanyakan Habib Utsman meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masyarakat awam.
atau yaitu meluruskan ada oknum-oknum yang mereka itu ingin mengelabui umat Islam ketika itu. Maka dari itu kita ambil contoh di sini ibadallah. Ya, kita ambil contoh bahwasanya di antaranya bahwasanya pada tahun 1866 ada seorang yang datang dari Mekah yang mengaku sayyid. Ada orang dari Mekah mengaku seorang sayyid, ya, dengan mengaku bangsa Zawawi, namanya Murjan. Jadi Murjan ini dari Mekah turun ke Surabaya ngaku-ngaku yaitu dari bangsa sayyid habaib. Ya. Apa yang dilakukan oleh Murjan? Yaitu menjual jimat-jimat, membodohi masyarakat. Ya. Nah, Habib Utsman melihat ini nih orang nggak benar, maka Habib Utsman menggunakan otoritasnya untuk meminta Hindia Belanda, pemerintah Hindia Belanda pada saat itu untuk memulangkan ini orang yang telah menyesatkan. Namanya orang awam, percaya orang dari Mekah, Masya Allah. Tapi Habib Utsman melihat ini orang ternyata pura-pura, tidak lain dan tidak bukan ini orang ternyata Habib Utsman pernah belajar di Mekah. Ketika itu Habib Utsman tahu ini orang ternyata bukan sayyid, tidak lain dan tidak bukan seorang budak dari bangsa Afrika yang dimana menjual jimat-jimat, membodohi masyarakat. Lalu kita lihat pada tahun 1871, ya ini di sini ada kejadian, ada orang juga dari Mekah mengaku bangsa Syaibi. Ya, orang ini menarik, ya, mengaku memegang kunci Ka'bah dan meminta uang kepada masyarakat untuk bantu renovasi Ka'bah. Ingat ketika itu pendidikan masih minim, orang banyak gampang dibodoh-bodohin. Ada orang ngaku dari Mekah memegang kunci Ka'bah lalu meminta sumbangan. Habib Utsman melihat ini orang membodohi masyarakat. Habib Utsman tulis surat terhadap pemerintah Belanda agar ini orang dipulangkan supaya tidak mengkerdilkan orang-orang Islam ketika saat itu, ibadallah. Dan kita lihat juga data, ya, kita lihat juga pada tahun 1885 ada seorang yang mengaku guru tarekat dengan menjual jimat-jimat untuk kepentingan dirinya, padahal ini orang tidak punya ilmu. Bahkan pada tahun 1891 ada orang mengaku penjaga makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang ngaku penjaga makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia ini mengaku membawa pesan dari mimpinya ketemu Nabi bahwasanya sebentar lagi akan datang hari kiamat. Tujuannya membodoh-bodohi. Inilah yang ditentang sama Habib Utsman, bagaimana Habib Utsman membentengi umat Islam ketika itu. Dan ini semua dicatat juga dalam kitab Qomaruzaman. Kitab Qomaruzaman yang dimana yang dikarang kalau tidak salah sama Habib Syekh bin Abdullah bin Utsman, cucu Habib Utsman, tentang biografi Habib Utsman. Dan ini juga dituliskan dalam buku Niko Kapten tentang sepak terjang Habib Utsman, ada bukunya Niko Kapten. Begitu juga ada disertasi yang ditulis oleh Said Muhammad Novel Sahab tentang Habib Utsman bin Yahya. Jadi intinya kerjasama Habib Utsman dengan Senuk pada intinya adalah untuk membantunya dalam penelitiannya tentang Islam di Nusantara dan memberikan informasi kepada Senuk tentang keadaan masyarakat Islam pada saat itu. Andai kata mungkin Habib Utsman sebagai mata-mata Belanda atau Habib Utsman dianggap sebagai tidak peduli terhadap Islam, hanya mencari dunia, tentu Habib Utsman tutup mata dengan orang-orang yang ingin mengelabui, membodoh-bodohi masyarakat ketika itu, ibadallah. Itu biar kita tahu, ibadallah. Lalu yang kedua, di sini juga ada menarik yang saya catat, yang saya dengar dari berbagai macam medsos, ntar nggak tahu maksudnya apa, mereka mengkreditkan seorang ulama besar yaitu Al Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi. Nah di sini
Yang kedua, ada tuduhan bahwa Habib Utsman menerima gaji dari Belanda, serta polemik Habib Utsman diangkat menjadi penasehat pemerintah Belanda. Yang kedua, ada tuduhan, oh Habib Utsman ini kan menerima gaji dari Belanda, serta Habib Utsman ini kan diangkat menjadi penasehat pemerintah Belanda. Di sini kita jawab, memang betul Habib Utsman bin Yahya diangkat menjadi penasehat pemerintah Belanda pada tahun 1891, memang betul. Tetapi dari Habib Utsman bin Yahya sendiri kita tidak memperoleh informasi tentang pengangkatannya tersebut. Bahkan dari seluruh tulisannya tidak tercantum predikat yang diembannya tersebut. Artinya memang betul Habib Utsman diangkat sebagai pemerintah Belanda, bahkan memang betul dikasih medali kalau kita lihat di fotonya. Tapi perlu dicatat, Habib Utsman sama sekali dia itu tidak merasa wah dengan jabatan tersebut, tidak. Bahkan dari seluruh tulisannya, dari kitab-kitab Habib Utsman sendiri tidak tercantum predikat tersebut yang diembannya tersebut. Bahkan Habib Utsman sendiri lebih suka menyebut dirinya sebagai Al-Abdul Dalil, hamba yang hina. Subhanallah. Kalau kita baca kitab Habib Utsman, selalu Habib Utsman menyebut dirinya Abdul Dalil, hamba yang hina. Nggak ditulis tuh Habib Utsman, walaupun ulama besar. Saya al-mufti, walaupun memang seorang mufti, saya seorang mempunyai pangkat penasihat, tidak. Tapi bagaimana ketawaduan beliau dalam kitabnya selalu menulis dikarang oleh hamba yang doif, al-Abdul Dalil, hamba yang hina, Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Masya Allah, ini seorang ulama yang tawadu. Dari sini kita bisa melihat Habib Utsman tidak membanggakan dirinya sebagai penasehat yang diangkat oleh Belanda. Bahkan beliau tidak mengambil gaji yang diberikan Belanda kepadanya. Nah, orang banyak salah paham. Habib Utsman memang betul diangkat sama pemerintah Belanda sebagai penasehat ya, untuk mengurusi yaitu tentang masalah keagamaan, ya, masalah kebijakan-kebijakan. Memang betul, tapi Habib Utsman bin Yahya tidak pernah sedikit pun beliau mengambil gaji yang diberikan kepada Belanda kepadanya, karena beliau sebagai ulama yang warok. Lalu pertanyaannya, lalu Habib Utsman dapat duit dari mana untuk melangsungkan kehidupannya? Perlu dicatat di sini, Habib Utsman bin Yahya mempunyai percetakan. Habib Utsman bin Yahya punya usaha percetakan. Jadi Habib Utsman merasa sudah cukup dengan dia mencetak kitab-kitabnya, mendapatkan royalti, itulah sebagai sumber mata uang kehidupannya, tidak mengandalkan atau tidak mengambil gaji dari Belanda ketika itu, ibadallah. Itu yang perlu kita catat. Lalu yang ketiga, ya, ada pertanyaan tentang pengangkatan beliau sebagai seorang mufti. Nah, di sini perlu kita jawab. Kita sama-sama mengetahui bahwa Habib Utsman bin Yahya melakukan perjalanan ke Timur Tengah selama 22 tahun untuk menuntut ilmu. Setelah beliau pulang ke Batavia, banyak masyarakat pada saat itu berharap dapat menimba ilmu dari beliau. Pada awalnya Habib Utsman bin Yahya menolaknya karena ia merasa ilmunya masih sedikit, padahal sudah belajar 22 tahun. Tetapi karena saat itu tidak ada yang memberikan bimbingan kepada masyarakat, maka Habib Utsman akhirnya menerima kewajiban tersebut. Dan ini bisa kita lihat dalam kitab Suluh Zaman yang disusun oleh anak beliau, Habib Abdullah bin Utsman. Di sini begini perkataan dalam kitab Suluh Zaman. Kata Habib Utsman, adapun aku ini sebetulnya bukan daripada ulama besar dan tiada banyak ilmuku. Hanya sedikit saja yang aku peroleh daripada guru-guruku dan berkahnya mereka itu. Akan tetapi barang siapa yang berkehendak berkah dari guruku ini, maka aku sampaikan hajatnya sebagaimana aku dapat dari guru-guru aku. Maka datanglah oleh kamu, Habib Utsman mengajak, bagi yang mau belajar, ayo silakan, kapan saja yang kamu kehendaki, dan jangan sekali-kali kamu memikirkan suatu apa-apa, karena aku akan mengajari karena Allah Ta'ala tiada berkehendak apapun, akan upah dan sebagainya. Inilah kata-kata Habib Utsman bin Yahya sebagaimana yang tercantum dalam kitab Suluh Zaman. Dan perlu dicatat, Habib Utsman bin Yahya diminta oleh Syekh Abdul Ghani Bimah. Jadi
dulu sebelum Habib Utsman diangkat menjadi mufti, ada mufti yang bernama Syekh Abdul Ghani Al-Bima, orang Bima, seorang ulama besar. Yang kala itu beliau sebagai mufti, tinggal di Pekojan, sebagai rujukan di Batavia, yang dimana Habib Utsman bin Yahya diminta oleh Syekh Abdul Ghani, diminta oleh beliau untuk menggantikan posisinya. Habib Utsman bin Yahya dikenal di masyarakat sebagai seorang ulama yang sangat tegas dalam menegakkan hukum Islam. Ya. Nah, sikapnya yang anti terhadap segala macam bid'ah dan khurafat dalam kehidupan beragama, Habib Utsman bin Yahya banyak menulis buku atau memberantas penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah-tengah masyarakat Islam. Usaha beliau menunjukkan bahwa perhatian dalam menjaga keyakinan masyarakat adalah bukti dari keberadaan sebagai seorang ulama dan mufti. Nah, perlu dicatat di sini, Habib Utsman nggak langsung pengen jadi mufti. Beliau menolak, tetapi beliau ditawarkan, diminta sama Syekh Abdul Ghani karena usia Syekh Abdul Ghani udah lanjut untuk menggantikan posisinya. Karena didesak terus, mau nggak mau Habib Utsman bin Yahya menerima amanah tersebut, dan memang desakan dari masyarakat ketika itu Habib Utsman sebagai rujukan. Banyak orang yang minta belajar, maka dari itu Habib Utsman bin Yahya menerima yaitu tugas yang sangat berat ini. Ya. Nah, jadi kita perlu tahu Habib Utsman itu sebagai seorang mufti bukan mengangkat dirinya sendiri, tapi diminta sama mufti sebelumnya itu Syekh Abdul Ghani, seorang ulama besar yang tinggal di Pekojan dari Bima, dan juga diminta sama tokoh-tokoh masyarakat untuk mau menggantikan Syekh Abdul Ghani. Nah, dari situlah Habib Utsman mulai mengajar. Kalau kita baca sejarah, Habib Utsman mengajar di 3 tempat. Di Masjid Pekojan, di Masjid Pasar Senen, dekat Pasar Senen ada, dan Masjid Al-Islam di Petamburan. Lalu yang keempat, ini yang menarik, ya, tuduhan seputar Habib Utsman bin Yahya mendoakan Ratu Belanda yang bernama Ratu Wilhelmina. Ada yang menuduh, menyinyir, masa Habib Utsman mendoakan seorang ratu yang non Muslim, yang kafir, mendoakan Ratu Belanda. Ya, di situ banyak digoreng kalau orang-orang nggak paham. Nah, di sini kita akan bahas sedikit, ya. Memang betul Habib Utsman bin Yahya mendoakan Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda. Ya, Habib Utsman mendoakan Ratu Belanda atas dasar bahwa Habib Utsman ingin menunjukkan sikap lembut untuk menarik simpatik pada orang lain dengan pertimbangan untuk kebaikan agama, menjaga jiwa dan harta benda dan agama umat Islam ketika itu. Nah, sikap ini disebut mudaroh. Apa itu mudaroh? Yaitu strategi yang baik yang membawa banyak faedah dan menangkal bahaya mudorot. Dan ini berbeda dengan mudahana. Nah, ada mudahana. Mudahana itu yaitu sikap lemah lembut yang dapat mengakibatkan kehancuran agama. Kalau mudoroh itu sifat lemah lembut, simpatik, supaya Islam ini tetap tidak dikotak-katik, dakwah jalan terus, ya, dengan tujuan untuk melanggengkan dakwah Islam. Beda sama mudahana, yaitu sikap lemah lembut yang mengakibatkan untuk kepentingan pribadi dan kehancuran agama, itu yang dilarang. Nah, di sini doa Habib Utsman untuk Ratu Belanda sama sekali bukan merupakan sebuah pengakuan atas superioritas Kristen. Ya, artinya bukan, yaitu doa Habib Utsman ini untuk Ratu Belanda bukan merupakan sebuah pengakuan atas superioritas agama Ratu Wilhelmina itu Kristen, namun lebih pada sebuah upaya untuk memperoleh simpatik mereka demi sebesar-besarnya kemaslahatan umat Islam. Nah, maka dari itu ibadallah, di sini Habib Utsman pun juga banyak dikecam, ya, banyak dikritik. Tapi di sini Habib Utsman bin Yahya dalam kitabnya Sadul Bab Al-Zon Al-Su'a Al-Iktirab, yang artinya menutup pintu fitnah dan
pengkucilan. Beliau menulis satu kitab itu, beliau menjelaskan perbedaan antara sikap ramah yang dilarang al-mudahana dan yang dibolehkan sikap lemah lembut al-mudoro al-jaizah, yang dimana sikap lemah lembut yang dibolehkan, yang dimana apa yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya demi kemaslahatan penduduk muslim, dan argumen sikap beliau ini beliau tuangkan dalam kitabnya yang berjudul Fathul Bab litahsinil zan al-mutab, membuka pintu bagi penyempurnaan pikiran yang baik, yang dimana tulisan-tulisan beliau ini diperlihatkan kepada gurunya, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, dan ini perlu dicatat ya ikhwan, ya, Habib Utsman juga mempunyai pandangan lain, mempunyai argumentasi yang baik, ya, alasan beliau kenapa beliau mau mendoakan yaitu Ratu Wilhelmina, yaitu Ratu Belanda ketika diangkat menjadi ratu. Di sini yaitu ada penjelasan yang cukup menarik. Ya, kita pelan-pelan biar kita tidak gagal paham. Ya. Ya, ini kejadian ketika itu Habib Utsman mendoakan Ratu Wilhelmina Belanda pada tahun 1898. Habib Utsman mendoakan doanya apa sih? Nah, Habib Utsman mendoakan Ratu Belanda agar diberikan kesehatan dan panjang umur. Hanya sebatas itu. Dan perlu dicatat, mendoakan non muslim itu boleh-boleh saja, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai seorang budak yang beragama Yahudi. Nabi mempunyai budak yang bernama Abdul Qudus yang beragama Yahudi. Nah, Abdul Qudus ini sedang sakit ketika itu, lalu Nabi menjenguknya, lalu Nabi mendoakannya agar cepat sembuh. Begitu juga Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ketika itu Rasulullah SAW sedang membutuhkan air, dan ada orang Yahudi yang memberikan air kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mendoakan agar beliau, doa Rasulullah terhadap orang Yahudi yang memberikan ini air kepada Nabi? Rasul mendoakan agar Allah membaguskan engkau, Lalu Anas bin Malik berkata bahwasanya demi Allah, aku lihat sampai akhir hayat orang Yahudi tersebut tidak ada uban di rambutnya. Nah, artinya apa? Mendoakan non muslim dalam urusan dunia itu boleh-boleh saja, kecuali mendoakan agar Allah ampuni dosanya, karena dia itu nggak menyembah Allah, memang nggak boleh. Mendoakan non muslim yang hidup, yaitu itu pun ada batasannya, agar diberikan mungkin panjang umur, sehat walafiat, sebagaimana Nabi dulu pernah mendoakan budaknya yang beragama Yahudi bernama Abdul Qudus. Begitu juga Nabi pernah mendoakan, yaitu ada orang Yahudi yang memberikan air kepada Nabi agar Allah memperbagus badannya, kesehatannya, dan itu boleh-boleh aja. Sama mendoakan agar beliau dapat hidayah, non muslim dapat hidayah, itu boleh saja. Nah, jadi jangan digoreng lah, seolah-olah Habib Utsman ini mencampur adukan agama. Naudzubillah min dzalik. Yang kelima, lalu yang kelima, ada tuduhan Habib Utsman bin Yahya ini anti terhadap tarekat. Di sini kita jawab, Habib Utsman bin Yahya adalah seorang ulama yang berpegang teguh pada jalan syariat. Habib Utsman tidak anti tarekat, tetapi yang dikritik oleh Habib Utsman bin Yahya pada praktek-praktek tarekat pada saat itu banyak mengandung unsur bid'ah dan menyalahi aturan syariat. Habib Utsman mengkritik kebanyakan masyarakat awam yang terjun ke tarekat yang orientasinya hanya untuk mistik, dan mereka kebanyakan meninggalkan mengkaji ilmu-ilmu syariat terlebih dahulu. Karena itu Habib Utsman bin Yahya, ibadah itu harus teratur, kata Habib Utsman, dimulai dari mengenal ibadah fardu, menuntut ilmu fikih, tauhid yang berkaitan dengan sholat, puasa, zakat. Begitu juga yaitu yang berkaitan dengan
ilmu-ilmu kebutuhan fikih kayak nikah, muamalat dan sebagainya. Baru setelah itu disertai dengan kita bertabaruk dengan bertarekat, kata Habib Utsman bin Yahya. Nah, bagi Habib Utsman bin Yahya, tarekat yang baik adalah tarekat yang melandasi amal ibadah lahiriah dengan berdasarkan kepada syariat, dan melandasi amal batiniah dengan membentuk sikap hati yang baik dan menghilangkan penyakit-penyakit hati, ya. Maka Habib Utsman mengatakan para sufi yang benar adalah mereka yang berada dalam landasan syariat dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Habib Utsman bin Yahya menulis kitab yang berjudul ini, kitabnya An-Nasiha Al-Aniqah, kitab beliau berjudul An-Nasihatul Aniqah lil Mutalabbisin bit Thariqah. Ini kitab beliau yang artinya nasihat yang elok kepada orang-orang yang masuk tarekat. Nah, dalam kitab beliau ini, di dalam kitab beliau tersebut Habib Utsman menjelaskan syarat-syarat masuk tarekat, yaitu harus terlebih dahulu menuntut ilmu yang fardu, yaitu ilmu tauhid, fikih dengan tata cara ibadat dan ilmu akhlak. Yang kedua, harus mengerjakan syariat yang fardu ain dan fardu kifayah, serta mengerjakan sunnah muakkadah dengan tertib. Yang ketiga, memiliki sifat hati yang terpuji. Yang keempat, mujahadah terhadap hawa nafsu dari perbuatan yang tidak baik, dan mujahadah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang wajib dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, syarat masuk tarekat, kata Habib Utsman, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu Habib Utsman mengatakan bahwa syariat adalah seluruh perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat harus berjalan di atas aturan syariat, kata Habib Utsman. Tarekat harus berjalan di atas aturan syariat. Sedangkan hakikat adalah memandang setiap persoalan secara batiniah dan menyaksikan bahwa yang melakukannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Habib Utsman mengatakan syariat, ketika itu tarekat, baru hakikat. Habib Utsman bin Yahya mengatakan di dalam kitabnya tersebut bahwa tarekat yang benar adalah tarekat yang melandasi amalnya dengan menjalankan syariat. Karena itulah Habib Utsman bin Yahya mengutip perkataan Syekh Al-Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam, yaitu bahwa tarekat itu mempunyai dua aspek, yaitu lahiriah dan batiniah. Lahiriah dan batiniah. Lahiriah tarekat adalah syariat, batiniah tarekat adalah hakikat. Sekali lagi, lahiriah tarekat adalah syariat dan batiniah tarekat adalah hakikat. Setiap syariat tanpa hakikat adalah sia-sia. Orang bersyariat tapi nggak punya menempuh jalan hakikat, maka itu sia-sia. Atau sebaliknya, setiap hakikat tanpa syariat adalah tidak sah. Nah, ini membuktikan, kata siapa Habib Utsman anti tarekat. Habib Utsman meluruskan tarekat yang benar seperti ini, sebagaimana beliau juga mempelajari guru-guru beliau sufi. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau belajar kepada Imam Habib Abdullah bin Husin bin Thohir di Hadramut, belajar kepada Imam Habib Hasan bin Al-Bahar, seorang ulama dan sufi besar. Lalu Habib Utsman bin Yahya dalam kitabnya yang berjudul Buku Kecil Buat Mengetahui Arti Tarekat, ini kitabnya, ya, Habib Utsman tulis yang diberi judul dalam bahasa Melayu, ini buku kecil buat mengetahui arti tarekat. Nah, di buku ini beliau menjelaskan ciri-ciri tarekat yang salah, yaitu tarekat yang berjalan di atas kejahatan. Di antaranya yang pertama, tarekat yang guru-gurunya melakukan kekeliruan dan pembodohan kepada masyarakat. Kedua, banyak para sufi palsu, ngaku-ngaku sufi tapi palsu, telah menulis buku dengan cara yang salah, yaitu mengambil perkataan dari buku-buku para sufi tanpa mengetahui makna yang sebenarnya. Bahkan mereka berani mencampur adukan perkataan para sufi ke dalam karangan mereka sendiri, dengan tujuan agar orang-orang awam percaya bahwa itulah guru tarekat yang benar. Ini yang dikritik Habib Utsman. Yang ketiga, guru-guru tarekat sekarang di zaman Habib Utsman banyak menerima, yaitu memanfaatkan murid-muridnya untuk yang tidak-tidak, untuk tujuan duniawi. Yang keempat,
murid-murid dari tarekat mengira bahwa guru-guru tersebut sangat tinggi kedudukannya dalam ilmu agama, padahal mereka bukan ahli ilmu. Itulah yang bukan nama Habib Utsman. Orang nggak punya ilmu, ngaku mursyid, ngaku yaitu syekh tarekat, itu yang ditentang sama Habib Utsman. Yang kelima, banyak murid-murid tarekat yang pada saat itu menjadi hilang akal. Keenam, banyak guru tarekat yang mengajar kepada perempuan di waktu malam tanpa memakai lampu dan aturan syariat. Ini Habib Utsman tuangkan dalam kitabnya. Sekali lagi, ini bukunya, buku kecil buat mengetahui arti tarekat. Nah, Habib Utsman bin Yahya melihat minimnya ilmu, orang banyak gak punya ilmu, banyak gak punya ilmu agama, para pemeluk tarekat mengakibatkan mereka jauh dari ilmu syariat. Artinya mereka yang ngerti ilmu terus tanpa belajar syariat pengen bertarekat, yang akhirnya jadi ngawur, kata Habib Utsman bin Yahya. Sehingga mereka banyak percaya mistik-mistik, khurafat-khurafat. Lalu Habib Utsman melihat banyaknya para syekh pada tarekat meminta, yaitu urusan-urusan pribadi dunianya, ya. Nah, itu yang dialami sama Habib Utsman bin Yahya melihat zaman yang beliau saksikan. Nah, menurut Habib Utsman bin Yahya, sufi yang benar itu tidak mencari keuntungan pribadi. Nah, jadi dapat disimpulkan pandangan Habib Utsman bin Yahya tentang tarekat sebagaimana dalam kitab beliau, ya, beliau punya kitab juga tentang masalah, yaitu yang berjudul Al-Wathiqah Al-Wafiyah fil Ulu Sa'an Tariqah As-Sufiyah. Ya, beliau punya kitab. Ya, ini kitabnya. Baik. Bahwa Habib Utsman, ya, pada hakikatnya tidak mengingkari keberadaan para sufi, tidak, yang benar. Ya, Habib Utsman sufi yang benar, Habib Utsman menghormati mereka suatu keharusan, dan mengingkari mereka adalah suatu keharaman. Habib Utsman mengatakan kalau orang sufi yang benar wajib kita hormati, nggak boleh kita ingkari. Karena beliau seorang wali karomah, tapi dilihat dulu syariatnya benar atau tidak, istiqomah atau tidak. Ya. Nah, tetapi yang Habib Utsman ingkari adalah mereka yang mengaku sufi mengajak masyarakat awam masuk dalam tarekatnya tanpa memperhatikan syarat-syarat untuk masuk terjun ke tarekat tersebut. Habib Utsman bin Yahya mengatakan bahwa seorang syekh boleh saja memberikan ijazah berupa hizib, wirid kepada muridnya, tetapi hal itu dilakukan dengan teratur dan tertib dan beretika dan memiliki syarat dan sesuai dengan kapasitas keilmuan sang murid. Nah, dari ini semua kita dapat melihat bahwa Habib Utsman bin Yahya menolak Habib Utsman bin Yahya bahwasanya yang ditolak mereka yang menyalahi tarekat yang bertentangan dengan syariat dan sufi-sufi yang mengaku sufi padahal tidak punya kapasitas ilmu. Nah, lalu Habib Utsman menganjurkan bahwasanya tarekat itu hendaknya juga seorang syekh harus tahu bagaimana lihat kapasitas seorang muridnya. Diajarkan yang ringan-ringan seperti kitab-kitab Imamul Haddad, Habibullah Haddad, kitab-kitab Al-Ghazali. Jangan orang awam dikasih pengajaran-pengajaran yang berat-berat. Syariat yang nggak ngerti diajarin yang berat-berat. Kayak seperti kitab Ibnu Arabi, kitab Al-Jili, dikhawatirkan pemahaman mereka kurang dan akan salah memahami. Ya. Nah, jadi intinya Habib Utsman sama sekali tidak anti tarekat, yang dikritik tarekat-tarekat yang bertentangan dengan syariat, oknum-oknumnya yang mengatasnamakan tarekat-tarekat, ya, dan sebagainya. Nah, lalu yang keenam, ini yang menarik, ada beberapa orang yang coba menggoreng, menyudutkan seakan-akan Habib Utsman ini anti terhadap jihad melawan kolonial Belanda. Nah, ini yang lagi rame juga. Mengambil contoh, Habib Utsman mengkritik ketika kejadian meletus perang Sabil, yaitu di Cilegon. Ya, dulu di Cilegon pada tahun 1888, yaitu ada perlawanan yang kebanyakan ini dimotori
sama beberapa haji dan segolongan orang tarekat dan para petani-petani untuk melakukan yang katanya jihad melawan kolonial Belanda. Nah, memang betul dalam kitab Manhajul Istiqomah Habib Usman mengatakan, Habib Usman mengkritik habis-habisan itu yang dikatakan perang Cilegon pada tahun 1888. Ya. Tapi kenapa Habib Usman mengkritik itu? Bukan berarti Habib Usman itu anti jihad atau ingin menggembosi perjuangan rakyat, bukan. Ya, makanya kita baca yang lengkap dalam kitab Manhajul Istiqomah. Kita teruskan dulu kenapa Habib Usman mengkritik itu. Di sini dikatakan adapun itu, yaitu maksudnya adapun itu bab jihad, ya, ada rukun-rukun dan syarat-syaratnya seperti lain-lain di bab perkara agama, yaitu yang dinamakan min babi khitobil wad'i, yakni daripada hukum syara yang terhantar dengan sebab atau syarat-syarat, sebagaimana kayak contoh kayak sholat ada rukun dan syarat, puasa ada rukun dan syarat. Nah, begitu juga jihad kata Habib Usman, ada rukun dan syarat. Adapun suatu pekerjaan syara yang kurang syaratnya itu, tiada syaratnya atau kurang rukunnya, maka yaitu dinamakan batil lagi fasid, tiada harus dikerjakannya, yaitu karena ketiadaan rukun-rukun dan syarat-syarat jihad, maka tiada harus dikerjakannya sebab itu batil. Orang sholat mesti ada rukun dan syarat. Rukun sholat ada 13, ada yang mengatakan 17. Rukunnya kita nggak kerjakan, maka batil sholat kita, nggak sah. Begitu juga puasa. Nah, Habib Usman melihat juga seperti itu. Jihad apabila kurang dari syarat dan rukunnya, maka itu batil lagi fasid, tiada harus dikerjakan. Nah, dalilnya apa? Habib Usman memakai dalil. Bermula dalilnya dari kitab Zubat. Wal batilu al fasidu li sahhi diddun wa huwa alladhi ba'du surutihi fukid. Artinya bermula yang dikata batil dan fasid, yang rusak, maksudnya yaitulah lawanan yang soheh. Batil itu lawan yang benar, yaitu kurang setengah daripada syarat-syaratnya. Nah, jadi Habib Usman melihat ini jihad yang dilakukan oleh Cilegon pada saat itu, ini Habib Usman mengkritik dari sisi apa? Bukan mengkritik seolah-olah ingin memadamkan perjuangan, bukan. Tapi syarat jihad itu nggak lengkap, yang akibatnya menimbulkan banyak kemudorotan. Habib Usman lihat. Perlu dicatat, sebelum peristiwa Cilegon pada tahun 1888, itu pernah terjadi meletus Gunung Krakatau 1883. 1883 itu pernah meletus Gunung Krakatau. Puluhan ribu orang, banyak yang meninggal dan banyak orang ekonomi morat-marit ketika itu. Jadi 5 tahun sebelum peristiwa Cilegon itu ada peristiwa yang besar meletusnya Gunung Krakatau. Habib Usman melihat ini rakyat lagi susah, ekonomi lagi susah, efek dari meletusnya Gunung Krakatau ini dampaknya luar biasa walaupun sudah 5 tahun. Nah, Habib Usman melihat ya, ini nanti akan menimbulkan kemudorotan yang sangat besar. Orang lagi susah, terus ditambah lagi syarat dan rukun jihad itu kurang. Di antaranya apa? Salah satu rukun dan syarat jihad yaitu harus punya siap. Dari siap harta benda, siap senjata, siap kemampuan dan sebagainya. Ya, harus punya personil yang cukup, tidak boleh menyertakan anak-anak dan perempuan. Sebagaimana Nabi SAW ketika periode Mekah, 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi bahkan Allah tidak memerintahkan jihad melawan orang kafir Quraisy. Yang jelas orang kafir Quraisy itu mengganggu dakwah Nabi habis-habisan, tapi Nabi defensif, bertahan. Ya.
Kenapa kok Nabi bertahan? Ya, Nabi bertahan. Nabi nggak menyuruh jihad. Bahkan Allah belum menurunkan ayat jihad. Yang dilakukan sama Nabi ketika Mekah 13 tahun, Nabi mengajarkan taklim, ngajarin ngaji, mengajarkan untuk mengenal Allah, berdakwah Islam, mendekatkan orang untuk ibadah kepada Allah. Itu yang dilakukan Nabi. Kenapa? Karena Nabi melihat umat Islam masih lemah ketika itu. Di Mekah umat Islam masih lemah, masih minoritas, masih lemah, SDM masih kurang, senjatanya juga pembekalannya juga masih kurang. Makanya di periode Mekah tidak pernah Allah perintahkan jihad. Ini salah satu taktik dari Rasulullah SAW, dan juga Allah Maha mengetahui. Baru ketika periode Madinah turunlah ayat jihad. Kenapa? Karena umat Islam sudah banyak, sudah luar biasa, mempunyai cukup syarat-syarat jihad juga cukup, mempunyai modal yang cukup untuk jihad. Maka Allah perintahkan untuk jihad, yaitu melawan orang-orang kafir Quraisy yang ingin menghancurkan umat Islam, yang ingin memerangi umat Islam. Tapi ketika periode Mekah, Allah belum pernah menurunkan ayat jihad, dan Nabi nggak pernah memerintahkan jihad. Karena kenapa? Nabi melihat situasi keadaan ketika itu umat Islam masih minoritas dan sangat kurang, keterbatasan dari SDM dan sebagainya. Kita bisa lihat itu. Kita baca lagi dalam kitab Manhajul Istiqomah. Kata Habib Utsman apa? Habib Utsman mengatakan, dan tiap-tiap orang yang mengerti di dalam perkara bab jihad, tentu ia tahu bahwa itu perbuatan yang tersebut itu bukannya jihad, hanya itu perbuatan menjatuhkan kecelakaan atas diri, banyak mudorotnya, dan atas orang-orang. Maka dari karena itu tiada sekali yang buka mulut di dalam perkara perang Sabil oleh beberapa banyak ulama yang besar-besar lagi waro dari yang bangsa Arab yang datang ke tanah Jawa, dan beberapa banyak pula ulama dari bangsa Jawa dan Melayu dari zaman dahulu, ya, dari zaman dahulu beratus-ratus tahun hingga sekarang. Maka belum pernah satu daripada ulama-ulama tersebut itu membuka mulut mengajarkan yang demikian. Maksudnya begini, Habib Utsman mengatakan ulama-ulama besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Sambas, itu tidak pernah buka suara dalam masalah perang Sabil di Cilegon. Nggak pernah. Andai kata Habib Utsman mengkritik Cilegon itu dianggap salah, maka Syekh Nawawi Al-Bantani pasti mengkritik Habib Utsman bin Yahya. Kenapa memadamkan jihad? Pasti Syekh Ahmad Khatib Sambas juga mengkritik Habib Utsman. Kenapa kok tulisannya kok menseliditkan perjuangan Cilegon? Tapi Syekh Nawawi ketika itu tutup mulut, tidak berkomentar. Karena kenapa? Mungkin saja Syekh Nawawi melihat apa yang difatwakan oleh Habib Utsman itu betul. Itu salah satu dalilnya, ibadah Allah. Ya, jadi kita perlu tahu, kita mesti jeli, karena kita nggak hidup di zamannya. Orang yang tahu itu orang yang hidup di zamannya, ibadah Allah. Apa yang harus dilakukan. Dan perlu dicatat bahwasanya, ya, andai kata Habib Utsman itu seorang antek Belanda, andai kata Habib Utsman itu tidak peka terhadap perjuangan, masa bodoh terhadap perjuangan, tapi kita lihat Habib Utsman malah mendukung Sarekat Islam. Sarekat Islam itu didirikan oleh Cokro Aminoto, host Cokro Aminoto, Umar Said Cokro Aminoto pada tahun 1911. Nah, Habib Utsman menulis 2 karya untuk mendukung Sarekat Islam. Itu Sarekat Islam itu sebuah organisasi kayak buruh untuk melawan gerakan kolonial Belanda dalam bidang ekonomi, ya. Dan Sarekat Islam ketika itu banyak digembosi. Ketika berdiri banyak digembosi, ya. Ada yang menuduh bahwasanya Sarekat Islam itu berisi tentang bahwasanya Sarekat Islam itu buatan orang kafir. Ya, air yang diminum juga air dari orang kafir, dan ada yang menuduh Sarekat Islam itu sebagai kejahatan. Nah, ada yang menuduh seperti itu. Nah, Habib Utsman tampil menulis 2 karya untuk
mendukung syariat Islam. Apa karya yang beliau tulis? Yang pertama, beliau tulis satu kitab Sinar Esterlam dalam menyatakan kebenaran syariat Islam tuh. Sinar Esterlam pada menyatakan kebenaran syariat Islam. Dan satu karyanya lagi yang berjudul Selempai Terselam pada menyatakan kebajikan syariat Islam. Bahkan Habib Utsman diundang di Solo waktu muktamar ibadallah. Nah, Habib Utsman mengatakan bahwasanya syariat Islam ini, munculnya syariat Islam ini karena salah satu tujuannya ialah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Luar biasa. Ya. Nah, dan nggak sampai di situ. Habib Utsman bin Yahya Habib Utsman bin Yahya yaitu mendukung gerakan Jamiatul Khair, sebuah gerakan pendidikan yang didirikan oleh orang-orang Hadramut, ya, para habaib. Didirikan Jamiatul Khair, sebuah lembaga pendidikan, tujuannya untuk membentengi yaitu pendidikan Kristenisasi Belanda. Ya, itu Jamiatul Khair itu salah satu-satunya organisasi pertama di Indonesia pada tahun 1901, dan itu semua tokoh nasional semua bergabung di Jamiatul Khair. Ada Umar Said Cokro Aminoto, ada Ki Haji Ahmad Dahlan, banyak para habaib dan kiai pada di situ untuk bergabung di Jamiatul Khair sebagai wadah untuk menjaga umat dalam bidang pendidikan. Dan Jamiatul Khair inilah satu-satunya organisasi yang mempunyai link untuk berinteraksi dengan negara-negara Islam lainnya, seperti itu Khilafah Utsmaniyah dan sebagainya. Artinya Jamiatul Khair itu tampil sebagai lembaga pendidikan yang betul-betul disegani sama Belanda. Nah, tapi yang menarik, Habib Utsman mendukung Jamiatul Khair. Beliau menulis kitab yang bernama kitabnya Jam'ul Nafais li Tahsin al-Madaris. Jam'ul Nafais li Tahsin al-Madaris. Kitab ini tentang dukungan Habib Utsman bin Yahya atas dibukanya sekolah Jamiatul Khair. Kalau Habib Utsman antek Belanda nggak bakal didukung, malah digembosin di Jamiatul Khair. Nah, ini bukti-bukti bagaimana harus kita luruskan, yaitu tentang kiprah dan perjuangan dari Habib Utsman bin Yahya. Yang terakhir, saya di sini intinya Habib Utsman bin Yahya seorang ulama yang luar biasa, mempunyai kontribusi yang luar biasa dalam pendidikan dakwah sosial kemasyarakatan. Yang pertama, kontribusi Habib Utsman mengembangkan Islam yang berdasarkan syariat di tanah Batavia ini dan sekitarnya termasuk Jawa Barat. Kedua, Habib Utsman telah melakukan pemantapan syariat dan tauhid serta pertentangan dari berbagai khurafat, bid'ah dan hukum adat yang menyalahi syariat Islam. Ya, seperti dulu banyak orang awam masih menyuguhkan sesajen untuk roh-roh kepercayaan nenek moyang, menentukan hari baik untuk melakukan pembangunan rumah, menjalani ritual-ritual bagi seorang adik yang melangkahi kakaknya dalam hal menikah, seperti ritual harus ditendang, disabet, dilempari butiran beras, masih percaya kepada dukun untuk meramalkan nasib, melarang seseorang suami memotong binatang ketika istrinya sedang hamil, menganjurkan keluarga yang sedang hamil agar membuat rujak untuk sesajen roh nenek moyang. Dan banyak dukun-dukun mengajarkan seorang ibu apabila ketika lahiran anaknya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad sabilullah, bukan wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, tapi wa asyhadu anna Muhammad sabilullah. Ini bid'ah. Dukun menganjurkan anak yang baru lahir ditaruh di bawah kolong bale. Nah, ini diceritakan sama Habib Utsman dalam kitab Manhajul Istiqomah. Masyarakat awam banyak terpengaruh khurafat, dukun, bid'ah yang sangat-sangat bertentangan dengan syariat Islam. Diluruskan sama Habib Utsman. Ya, bagaimana caranya? Habib Utsman luruskan dengan mengajarkan doa-doa dari para ulama-ulama. Kalau ibu hamil baca doa ini, kalau tahlilan begini. Ritual-ritual yang tadinya berbau kemusyrikan diluruskan oleh Habib Utsman bin Yahya. Ini salah satu jasa dari Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi. Lalu apa? Yang ketiga, kontribusi dari Habib Utsman. Habib Utsman sangat berjasa dalam mengembangkan
madhab Syafi'i dan akidah Asy'ari. Siapa yang kenal dengan Habib Utsman? Beliau mengarang kitab, yaitu si kitab Sifat 20 yang masih dibaca sampai sekarang sebagai benteng Asy'ariyah. Begitu juga beliau menulis kitab I'anat Mustarsidin, yang dimana itu isi kitab Habib Utsman membentengi dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah dari paham-paham di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu juga Habib Utsman menulis kitab Thariqos Salamah min Khusron wan Nadamah, ya, thariqoh yang benar, yang isinya Habib Utsman membentengi umat dari ajaran-ajaran liberalisasi yang berkembang, yang dibawa ke Indonesia, yang dipelopori sama Jamaluddin Al-Afghani, sama Rashid Ridho, sama Muhammad Abduh. Di situ ditulis sama Habib Utsman, ya, yang dimana banyak pemikirannya kurang lebihnya bertentangan dengan Asy'ariyah. Di situ Habib Utsman, yaitu berjasa dalam mengembangkan madhab Syafi'i dan akidah Asy'ari. Lalu jasa Habib Utsman apa? Habib Utsman banyak mengarang kitab dari berbagai macam ilmu. Ada kurang lebih 120 kitab karangan Habib Utsman bin Yahya. Lalu Habib Utsman bin Yahya dengan ketokohannya dan kedudukannya sebagai mufti, nah ini menarik. Dengan ketokohannya, kedudukannya sebagai mufti, beliau meminta kepada pemerintah Hindia Belanda agar tidak ikut mencampur urusan kehidupan beragama masyarakat muslim dan tidak melarang masyarakat muslim mengikuti pendidikan Islam yang dikembangkan di majlis-majlis taklim di Batavia pada khususnya. Atas dasar inilah adanya pemberlakuan undang-undang dasar yang bernama Regering-Streklemen, yaitu undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama bagi masyarakat Hindia Belanda. Ini artinya Habib Utsman bin Yahya meminta kepada pemerintah Hindia Belanda jaminan terhadap peribadatan masyarakat pribumi. Lalu di antara kontribusi beliau apa? Habib Utsman bin Yahya salah satu perintis berdirinya pengadilan agama, ya, pada zaman kolonial pada tahun 1881 Masehi, yang dimana pengadilan agama untuk memutuskan yang berkaitan dengan hukum agama seperti masalah nikah, talak, cerai, waris, hibah dan sebagainya. Dan kitab beliaulah yang menjadi acuan, yaitu Al-Qawanin Asy-Syar'iyyah li Ahlil Majalis Al-Hukmiyah wal Iftahiyah, membahas masalah fikih yang hukum Islam yang menjadi acuan bagi kodi-kodi pada saat itu. Ini kitabnya. Bagaimana cara mengistinbat hukum, bagaimana cara mengambil galih hukum, baru cerita tentang fikih, tentang cerai, talak, waris, gadai, kafa'ah, harta gono gini. Ini ada semua dalam kitab ini. Ini yang dijadikan buku panduan bagi hakim-hakim pada pengadilan agama ini atas jasa Al-Habib Utsman bin Yahya, ibadallah. Terus Habib Utsman bin Yahya, ya, sebagai tokoh mengembangkan pendidikan Islam sehingga sebagai cikal bakal berdirinya lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan Habib Utsman memberikan dukungan ketika berdirinya Jamiatul Khair sebagai organisasi pendidikan pertama di Indonesia pada tahun 1901 yang tadi kami sebutkan, dan memberikan dukungan kepada pergerakan Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Dan yang terakhir, Habib Utsman bin Yahya banyak melahirkan ulama-ulama besar seperti Habib Ali bin Abdullah Al-Habsyi Kuitang, ada Guru Mujtaba di Jatinegara, ada Guru Marzuki, ada Mama Sempur di Purwakarta. Ini ulama besar. Andai kata Habib Utsman dituduh sebagai pengkhianat, tentu mereka ulama besar nggak mau berguru sama Habib Utsman bin Yahya. Dan kitab Habib Utsman banyak dibaca sampai sekarang. Ini menunjukkan Allah memberikan keberkahan, Allah ridho terhadap perjuangan dari Habib Utsman bin Yahya. Nah, mungkin ini saja. Lebih kurangnya silakan Anda menilai sendiri. Kalau kami menilai, kalau andai kata Habib Utsman menyimpang, maka kitabnya nggak dibaca sama orang-orang sampai detik ini, dan mustahil ulama-ulama besar yang tadi kita sebutkan berguru terhadap Habib Utsman bin Yahya. Mungkin itu saja. Lebih kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.